Azmi. Ini adalah Jurnal Harian Latsar CPNS Angkatan 16 yang ketiga. Hai semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang merupakan tugas utama terkait materi analisis isu-isu kontemporer yang disampaikan pada kegiatan Latsar CPNS Angkatan 16. Ada 3 materi utama yang disampaikan. Yang pertama itu adalah revolusi industri 4.0, kemudian yang kedua terkait narkoba, kemudian yang ketiga terkait terorisme. Nah, pada materi ini narasumber yang dihadirkan itu saya rasa sangat kompeten. Pertama, pada revolusi industri, latar belakang beliau yang merupakan peneliti di LAN. Pada materi revolusi industri, kita membahas terkait perubahan-perubahan yang terjadi dari masa ke masa. Ada revolusi industri 1 yang ditandai dengan penemuan mesin uap, kemudian yang kedua dengan adanya teknik ya. Kemudian yang revolusi industri ketiga ditandai dengan adanya komputerisasi. Kemudian yang terakhir di revolusi industri 4.0 ini keywords utamanya adalah connectivity. Nah, pada materi revolusi industri ini dijabarkan bahwasanya skill-skill yang diperlukan dalam industri 4.0 itu adalah interpersonal skill, communication, problem solving, and creativity. Nah, adapun dalam kehidupan dunia kerja nanti yang diperlukan itu adalah open minded dan terbukanya semua kesempatan, semua possibility. Oleh karena itu pemateri menyampaikan bahwasanya menjadi pekerja di masa revolusi industri 4.0 itu seseorang itu harus open minded. Artinya apa? Artinya semua kemungkinan, semua ide yang dituangkan atau digagas oleh orang lain itu harus kita terima dulu. Apakah itu nanti dapat dipakai atau tidak, itu nanti bisa kita diskusikan. Nah, yang kedua adalah open possibility. Artinya semua hal itu mungkin, semua hal itu bisa dilakukan jika kita bekerja sama. Kemudian pada materi narkoba, yang disampaikan oleh BNN itu bahwasanya Indonesia sekarang itu darurat narkoba. Kenapa? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah karena faktor geografis ya. Kemudian yang kedua juga karena demografisnya, karena orangnya itu sangat potensial untuk menjadi objek dari penjualan narkoba. Kemudian yang ketiga, modifikasi narkoba yang sekarang sudah banyak dan sudah sampai menyasar anak-anak. Kemudian yang keempat, fasilitas rehabilitasi yang sangat kurang. Kemudian yang kelima, adanya stigma buruk bahwasanya pengguna narkoba itu sangat buruk, sehingga di masyarakat orang itu akan takut melaporkan diri. Artinya orang yang pengguna atau bahkan korban narkoba itu merasa takut untuk melaporkan diri untuk diminta rehabilitasi. Kemudian yang berikutnya, efek jera ya dari hukum, entah itu korban, pengedar dan sebagainya, itu sangat-sangat rendah. Kemudian berikutnya, adanya modus dan variasi yang berkembang. Nah, dengan adanya modus dan variasi yang berkembang dalam penyebaran narkoba inilah nanti yang menjadikan Indonesia itu menjadi darurat narkoba. Kemudian berikutnya, nah ini yang bagian terakhir mungkin sudah banyak kita ketahui, bahwasanya lapas atau lembaga pemasyarakatan itu sekarang menjadi pusat kendali narkoba. Nah, oleh karena itu, menurut pemateri perlu diapresiasi misalkan ada orang yang mau melaporkan dirinya untuk diminta rehabilitasi. Adapun pada materi terorisme yang disampaikan oleh Polresta Samarinda, yang perlu kita perhatikan itu adalah terkait pola-pola radikal terorisme di dunia maya, di mana sekarang cyberspace atau dunia maya itu menjadi alat dari penyebaran paham dan rekrutmen. Ya. Yang kedua, hoax atau berita bohong itu disebarkan sebagai upaya untuk menghasut ya dan meradikalisasi netizen.
Jadi kita sebagai netizen misalkan jangan mudah terhasut dengan berita bohong atau hoax. Kenapa? Karena itu menjadi bagian dari pola atau strategi untuk menciptakan radikalisme di dunia maya. Kemudian yang ketiga, menggunakan strategi media framing. Nah, ini yang juga banyak orang, kebanyakan netizen tuh sering terjebak ya, karena adanya framing dalam mengemas berita. Jadi terkadang banyak berita-berita itu menggunakan clickbait. Misalkan contohnya satu orang terancam bla 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 misalnya, padahal beritanya bukan seperti itu ya. Nah, itu menggunakan framing dia. Kemudian kebanyakan penyebaran pola radikal itu menggunakan website, blogspot, media sosial, social messengers, yang itu menjadi alat utama dalam menyebarkan informasi, kaderisasi, pelatihan dan komunikasi antar anggota. Jadi jika kita melihat misalkan, oh ternyata grup ini menyebarkan hal-hal yang hoax misalkan, nah, itu berarti bisa jadi itu sebagai pola dari penyebaran informasi kepada setiap anggotanya. Kemudian berikutnya, kebanyakan penyebaran radikal itu menggunakan akun anonymous ya di dunia maya yang dikenal dengan cyber jihadis. Nah, jadi kebanyakan itu mereka itu menggunakan akun yang tidak ada namanya gitu ya. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah pendanaan terorisme menggunakan pola baru. Dengan cara apa? Dengan cara hacking dan uang virtual, misalkan Bitcoin. Nah, jadi misalkan kita menemukan beberapa hal yang menurut kita ini kurang pas ya, nah itu berarti perlu diwaspadai semuanya. Dengan ilmu baru ini tentunya saya akan melakukan beberapa langkah nyata. Yang pertama itu adalah di era revolusi industri ini kita perlu ya menggali pengetahuan dan kemampuan baru yang didapat agar akan dapat menghadapi tantangan di masa depan. Apalagi bisa jadi nanti bukan hanya 4.0, bisa jadi 5.0 dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, sebagai ASN kita harus tetap menjaga eksistensi bangsa. Dengan cara apa? Dengan cara membentengi diri dari paham radikal, dan salah satunya adalah juga kita harus mewaspadai terhadap penyalahgunaan narkoba. Nah, baik bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan, masyarakat, ataupun lingkungan kerja. Oke, demikian video jurnal harian rasa CPNS yang ketiga dengan materi tentang analisis isu-isu kontemporer. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, and comment jika kalian suka video ini. Jangan lupa subscribe juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.